Baik, kita akan lanjutkan di sini pada panduan 17 untuk menampilkan data read dari API. Pada pada panduan 17 ini untuk menampilkan data dari internet atau jaringan lokal, Flutter membutuhkan izin dari bantuan dari library khusus di Flutter. Package resmi yang digunakan untuk komunikasi jaringan disebut HTTP. Yang pertama kita akan instalasi package HTTP. Sebelum itu kita akan membuat file baru. Akan membuat file Flutter dulu. cmd. Lalu kita akan create Flutter. Lalu nama foldernya nama foldernya kita akan kasih nama barang penjualan. Kita akan cd gas cm buat create Flutter bernama barang penjualan. Flutter salah sini karya barang penjualan. Nah, di sini sudah bisa. Kita tinggal akan membuka akan membukanya di sini. Kita akan membuka sesuatu. Kita akan open folder yang tadi. Lalu kita cari di Windows user ini ada. Cara user Lenovo tugas PM memilih. Nah, pada pertemuan 17 tadi itu kita akan menambahkan instalasi package HTTP. Kita akan membuka file paspec YAML di project Flutter. Nah, cari pada bagian dependencies. Kita akan membuka pada paspec YAML. Nah, di sini kita akan menambahkan ini. Pada bagian di sini bawah ini apa ini ya, sudah. Setelah itu kita akan membuat fungsi pemanggil
API guna file homepage, lalu ini akan merancang. Nah, di sini dulu kita akan jelaskan di dalamnya kita buat fungsi unchange pronounce berjalan di latar belakang agar aplikasi tidak macet untuk memanggil file get barang PHP yang kita buat pada panduan 16 tadi. Catatan IP address-nya yang meletakkan Android bawaan, saya tidak membaca server SAM lewat protokol segmental lewat 10.0.2.2. Jika Anda ke HP asli device fisik, ganti dengan IP WiFi laptop Anda, contohnya 192.168.1.5. Nah, pastikan HP dan laptop berada di Wi-Fi yang sama. Tahap 3 ini kita akan merancang UI dengan feature wizard. Kita akan melengkapi bagian build. Kita akan menggunakan feature wizard. Gadget ini sangat pintar. Ia bisa menampilkan ikon loading berurutan selagi menunggu data diunduh dari server dan langsung menampilkan list data yang sudah siap. Nanti kita akan cobanya langsung. Kita akan membuatnya. Buat file nama complex start. Kita akan membuat pada lib. Nah, dari ini kita akan membuat file nama start. Setelah itu nanti kita isi ya guys. Pada panduan 18 kita akan membuat file add page pada panduan 19 kita akan membuat file juga bernama edit page.dart. Nah, kita akan membuat file bernama edit page. Ini dia pada tampilan mendaknya. Kita akan ke page-nya. Saya sudah mengisinya. Ini pada bagian ini kita harus banget untuk menambahkannya. Dan sini pada bagian sini penting banget pada emulator Android sudah menggunakan ini. Saya menggunakan localhost, jadi sini sangat berfungsi pada ini nanti pada saat di running. Nah, di sini untuk tampilan snackbar dari homepage kita selalu aktif di sini. Kita menambahkan hapus datanya, kita menambahkan
Untuk tampilan nanti tampilan setelah kita mau dihapus atau tidak. Untuk tampilan snack barnya gagal terhubung ke server. Sini ke tampilan untuk dialog hapusnya, aku yakin harus di sisinya di sini. Override-nya backgroundnya berwarna hijau. Saya hanya copy paste dari temuan 17 tadi. Lalu pada belum merancang kita tekan bagian override-nya. Saya sudah mengcopinya. Budget ini sangat pintar untuk menambahkan iklan identitas lagi menunggu data diunduh dari server. Nah, nanti visualisasinya akan seperti ini. Nanti kita cobain ya. Kita akan mencoba. Ya, kita melakukan cerminan. Kita akan melakukan pattern. Nah, di sini masih akan mengiakan sesi ini. Tampilan home-nya yang seperti di sini tadi. Nah, kita akan menyamakannya. Sebentar. Nah, ya, di sisi sama. Lain di sini. Jangan yang ada di panduan 17. Nah, selanjutnya pada pertemuan 18 kita akan menambahkan data create ke API. Konsep dasarnya berbeda dengan proses read yang menggunakan http.get. Untuk mengirim data baru kita akan menggunakan metode http.post. Kita harus menyiapkan text editing controller untuk menangkap ketikan pengguna dari text field, lalu menghapus dalam parameter body untuk dikirim ke file dedicate barang.php. Nah, tahapan pertamanya kita akan membuat add.page tadi. Kita sudah membuatnya, tinggal rekan-rekan masukkan saja. Di dalamnya kita akan buat stateful widget dan deklarasi variable controller untuk menangkap input nama barang, harga, dan stok. Nah, di sini kita akan memasukkan data import package-nya, blue class, edit page, dan stateful. Nah, di sini untuk menangkap input text-nya. Nah, tahapan kedua, fungsi post ke server. Masih dalam add.page. Buat fungsi simpan data. Fungsi ini akan mengeksekusi http post dan http.post dan mengambil API yang ada di dalam folder sample tadi. Nah, kita harus pastikan API-nya harus sesuai dengan yang pertama tadi seperti ini. Seperti ini. Ya, di sini kan saya menggunakan localhost API penjualan
slash get underscore barang.php. Nah, di sini harus sama. Jika berhasil disimpan, tutup halaman ini dan kembali ke halaman home. Else-nya tambahkan pesan error menggunakan stack bar. Nanti akan print gagal menyimpan data gitu. Lalu tahapan ketiga untuk merancang UI formnya, tambah barang. Pada lengkapi fungsi build untuk menambahkan kolom input text field dan tombol simpan dan button yang akan memicu fungsi simpan data. Nah, di sini pada bagian sini pada override-nya di sini kita akan menggunakan scaffold. Untuk mana dapat button ini? Dan di sini ada button-nya untuk menyimpannya. Ada button-nya ini nah, nanti begini, button-nya itu seperti ini contohnya. Sekarang saya akan memasukkan di sini. Saya sudah mengcopy paste yang ada pada panduan 18 tadi. Ini harus sama ya sama punya kalian. Localhost API dan penjualan dan data barang yang harus ada agar bisa nanti di running atau bisa keluar hasilnya nanti pada saat kita merunningnya. Ini untuk tampilan stack bar dulu di halaman setelah pop up untuk kirim sinyal sukses ke home. Jika gagal, misalnya akan gagal mendapatkan data di sini untuk scaffold manajernya. Dan untuk di sini untuk untuk gagal terhubung ke server, nanti akan menampilkan teks seperti ini. Gagal terhubung ke server. Ya, di sini sama aja sama yang ada yang saya masukkan. Nah, di sini saya menemukan if value null, value dot is empty. Untuk tidak boleh memasukkan nama barang agar bisa masuk ke tabel seperti ini, agar bisa masuk ke sini nanti. Nah, mereka juga tidak boleh kosong, stok tidak boleh kosong. Kalau kosong nanti tidak bisa diinput sama sekali untuk semuanya. Nah, selebihnya sama aja. Dan di sini untuk tombol button simpan datanya. Seperti di sini contohnya ya, seperti ini. Setelah itu kita akan ke pertemuan 19. Nah, di sini untuk mengubah data update ke API. Nah, proses masuk datanya itu proses edit membutuhkan dua langkah penting. Yang pertama kita harus menangkap data barang yang diklik oleh user dan memasukkannya ke dalam text field. Kedua, saat tombol simpan ditekan, kita harus mengirimkan data baru beserta ID barangnya agar MySQL tahu data baris mana yang harus diubah. Jangan sampai semua data terubah. Nah, yang pertama kita akan membuat file edit tadi kan saya sudah membuat filenya. Di sini kita akan menggunakan konstruktor untuk menerima data yang dilempar dari halaman di scope-nya. Datanya akan kita isi ke dalam text editing control pada fungsi init state-nya. Nah, pertama kita harus banget nih untuk import package-nya. Lalu pada kelas edit extend kita harus menggunakan stateful widget ya untuk lalu kita akan mendeklarasinya variabel penerima data
map data barang. Nah, di sini konstruktornya wajib const edit page super.k required this data barang. Nah, di sini sama. Kita akan nanti untuk tahap 2-nya fungsi post update ke servernya. Kita akan buat fungsi update data. Pastikan pada saat kita mengirimkan parameter ID barang di dalam body post agar file PHP tahu data mana yang akan diupdate. Nah, di sini harus sama seperti panduan 17-18 tadi. Kita harus sama, tapi pada bagian sininya kita buat menjadi edit barang. Sebenarnya ini opsional aja. Jadi kita lihat pada codingan saya. Untuk tahapan 3-nya untuk merancang UI form editing barang. Lengkap pada fungsi build untuk menambahkan form yang sudah berisi data lama. UI ini pada dasarnya sama persis dengan add page, hanya teks pada tombol yang berbeda. Add page tadi pada tombolnya aja yang berbeda. Nah, sini update data. Kita akan mengeditnya. Kita akan mencobanya mengedit barang ini seperti di sini. Nah, seperti ini. Kita bisa mengeditnya. Coba menjadi 6 stoknya. Lalu kita update. Nah, ini error. Di sini kita akan mencari tahu di mana kesalahannya tadi tidak bisa diedit barangnya. Kita akan mencari tahu dulu di mana letak kesalahannya. Mungkin di PHP-nya. Oh, pada bagian sini kita lupa memberikan tanda bintang. Artinya karena kalau dikosongkan pagar ditutup rapat atau aplikasi peraturan kita itu dianggap orang asing. Makanya kita harus menambahkan tanda bintang seperti pada add barang, get barang juga seperti itu. Ini kesalahannya. Menambahkan. Oke. Lalu kita akan mencobanya. Ya, bisa data berhasil diperbaharui. Untuk selesai tadi. Untuk selanjutnya pada panduan ke-20, pada panduan untuk menghapus data, delete dan dialog konfirmasi. Konsep dasarnya itu untuk menghapus data dan operasi yang sensitif. Kita akan menambahkan tombol hapus atau ikon tempat sampah di setiap baris data pada home page. Ketika ditekan aplikasi harus memunculkan data alert dialog. Jika user memilihnya, barulah kita akan mengirimkan ID barang ke API hapus barang PHP menggunakan fungsi http post. Nah, untuk tahap pertama kita akan menggunakan fungsi data hapus. Kita akan membuka kembali file homepage di dalam homepage kita akan menambahkan fungsi hapus data di bawah fungsi get barang seperti pada homepage. Nah, ini hapus data.
Get barang. Nah, di sini dia ditambahkan hapus data seperti pada panduan di sini, hapus data. Dan tahap kedua kita akan membuat dialog konfirmasi dialognya masih di dalam Hopicat. Kita akan membuat fungsi untuk memecahkan kotak dialog pop-up peringatan. Nah, seperti ini nanti kita akan lihat. Nah, di sini Pak, ini dia data dialog untuk tampilan dialog hapusnya seperti ini. Jika tanda pop-upnya batal dan jika iya atau hapus. Pada panduan kita memasukkan tombol delete pada list view. Terakhir, kita akan memodifikasi bagian list view folder pada homepage start. Kita akan menambahkan row pada bagian trailing list style untuk mendapatkan tombol edit dan tombol delete secara bersamaan. Nah, seperti yang tadi itu pada homepage-nya yang nah ini untuk konfirmasi hapusnya. Nah, pada tahap ketiga ini maksudnya seperti ini. Pada halaman ini yang dinamakan tombol delete pada list view dan tombol editnya. Nah, sini untuk contoh menghapusnya pada bagian untuk membuat dialog konfirmasi atau ada dialognya. Nah, di sini konfirmasi hapus atau batal. Kita akan membuat baru aja. Nama barangnya jiwaan harga 200. Stoknya 2 simpan. Nah, di sini kita akan bisa menghapusnya. Ya, di sini terdapat lagi bug tidak bisa menghapusnya. Kita akan mencarinya dulu. Ada menu atau mungkin seperti yang tadi di bagian PHP-nya hapus barang. Di sini juga sini sama. Untuk kita harus menambahkan ini untuk agar bisa agar bisa membaca ininya, agar tidak terjadi agar pada PP ini tidak menolaknya, agar tidak kita akan publik gitu. Nah, setelah itu disimpan, lalu akan mencoba ulang. Nah, sini dulu. Lalu akan mencoba ulang. Kita akan mencobanya kembali. Nama barangnya mouse jiwaan 200. Stoknya 2 senjata. Lalu kita akan mencoba menghapusnya lagi. Ya, berhasil. Datanya berhasil dihapus. Maka sudah bisa, lalu kita akan lanjut ke pertemuan 21. Nah, pada pertemuan
21 ini kita akan melakukan penyempurnaan UX, validasi, refresh, notifikasi, aplikasi yang baik tidak hanya berjalan tapi juga melindungi user dari kesalahan. Pada pada tahap akhir ini kita akan menambahkan fitur full to fresh, bisa player ke bawah atau memuat data ulang snackbar notifikasi sukses gagal di bawah layar. Ini sudah tercantum tadi itu untuk menjaga data kosong dan masukkan ke database. Nah, tahap pertama itu fitur full to refresh homepage-nya. Cukup terbiasa menarik layar ke bawah untuk memperoleh data. Refresh di Flutter sangat mudah dilakukan, cukup bungkus View Builder Anda melakukan widget refresh indikator. Tahap kedua itu menambahkan notifikasi snackbar. Menekan print untuk sukses kegagalan terlihat oleh developer. Kita hanya menambahkan ke pengguna menggunakan scaffold messenger untuk mendapatkan kode ini di page atau homepage saat proses berhasil atau tidak. Seperti tadi itu. Tahap 3 untuk validate form untuk mencegah input kosong. Nah, di sini seperti yang tadi pertama itu kita akan tidak boleh kosong pada ada di page-nya. Nah, sini stok tidak boleh kosong, kita harga juga tidak boleh kosong, dan nama barang tidak boleh kosong. Jika kosong tidak bisa seperti nah, jika orang ini harga tidak boleh kosong seperti itu tadi. Seperti inilah dalam bentuknya nanti. Data bisa ditambahkan seperti yang tadi itu. Kita akan menambahkan lagi sini kita berhasil tambahkan. Ya, sekian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.